Konstantinopel, maka ilmunya dibawa ke situ gitu, dicontekkan kepada Muhammad Ali begitu, dan itulah yang terjadi begitu. Subhanallah, itu yang kalau kita contekkan kepada anak-anak kita. Jadi di sini konsep pertama adalah kita bebaskan mindset kita, bebaskan mindset kita dari mindset yang buruk. Kalau yang mindset yang bagus silakan untuk dipupuk, dikembangkan, ditambah lagi gitu. Tapi kalau mindset yang gak benar ya, maka gimana supaya di replace ya, supaya kita hilangkan, setelah itu diganti dengan yang baru ya, mindset yang baru. Berarti kita butuh didiskusikan dengan diri kita sendiri. Jadi mindsetku sing cek ora bener ki opo gitu kan ya. Mindsetku sing urung tepat itu apa gitu, karena nanti kita akan berkembang dipengaruhi dari mindset. Clear ya, mindset ya? Iya, clear mindset ya. Di mindset harus kita bangun dulu. Nanti di SAU umroh ya, kita juga akan ke situ. Jadi gagalnya para jamaah ya, itu untuk berangkat umroh ini saya lihat lebih banyak pada masalah mindset. Kemarin aja kan terjadi gitu ya, ketika uang itu ditaruh, kemudian nggak tahunya terjadi canceling gitu kan. Nah itu ada yang proses uangnya diambil dan sebagainya. Tapi setelah kita terangkan bahwa dana itu begini dan sebagainya, pun mindset kan bisa didudukkan kembali gitu kan ya. Mindset bisa didudukkan kembali. Akhirnya sampai hari ini yang DP 5 juta ada yang diambil enggak Pak? DP 5 juta gak ada yang diambil kan ya? Ya kalau kelebihannya mungkin ada yang pakai lebih dahulu, tapi yang DP 5 juta masih aman ya, di angka sekian ratus orang itu masih bertahan gitu. Ini masalah apa? Masalah mindset gitu. Nanti kita materi berikutnya di SAU, di umroh kita mungkin lebih banyak ke sana bagaimana, karena nanti untuk materi seperti manasik, seperti haromain, seperti ini itu lebih mudah kalau mindsetnya udah benar gitu. So baca aja insya Allah sudah ketemu gitu, karena mindsetnya udah benar gitu. Jadi ki potongannya wis pas gitu ya, potongannya wis pas kan di GWP ini mesti pantas gitu ya. Itu ilmu yang lain, ilmu pengetahuan yang lain itu nanti tinggal ini aja, tinggal transferring. Tapi kalau mindset nggak bisa, kalau tidak diulang-ulang, harus dilatih, harus istilahnya gitu. Karena apa? Bongkar orang dari sejak kecil dia kok gitu ya. Itu masyarakat itu misalnya melihat umroh itu sunnah, haji wajib, nah itu harus kita bongkar dulu. Umroh itu duit ya, nah arah duit raiso umroh, nah itu harus kita bongkar dulu sampai mindsetnya ini benar-benar pas gitu, benar-benar seperti apa yang kita mau gitu. Jadi sudah nggak perlu lagi berpikir tentang masalah uang, nah, dia caranya gitu, dia caranya. Nah itu bisa, insya Allah ya. Jadi masalah mindset kita, usahakan bahwa mindset kita harus tadi mindset yang benar gitu. Apapun itu kita bareng-bareng di sini di office ini, gimana kita memasukkan mindset yang baik. Kalau yang tidak benar kita bareng-bareng untuk dirukunkan bersama-sama gitu ya. Kemudian yang kedua, ini cara untuk menyuburkan tanah itu, yang pertama adalah mindset, yang kedua adalah teknis pelepasan. Teknis pelepasan. Yang pertama, semua yang terjadi pada diri kita adalah karena keputusan kita, bukan karena keputusan orang lain. Percaya enggak? Betul. Yang terjadi pada diri kita itu karena keputusan kita, bukan orang lain yang menghendaki. Jadi kalau misalnya naudzubillah min dzalik, Mas Anto kecopetan, ini terjadi pada diri Mas Anto ya. Kira-kira karena keputusan mana, Mas Anto atau keputusan orang lain? Copetnya. Iya. Kita jawab karena keputusan kita. Karena kesalahan kita. Karena keputusan kita sendiri gitu. Maka saya itu yang di TV itu mengatakan kejahatan itu terjadi bukan karena orang yang jahat itu, tapi karena kita yang membuka diri untuk dijahatin gitu. Waspadalah. Ya, waspadalah itu. Itu begitu. Maka kalau ada sesuatu yang terjadi yang kita pandang buruk yang terjadi pada diri kita, katakan bahwa itu adalah karena faktor saya gitu. Baru nyetir ini tiba-tiba didorong soteng sekolah. Kan pertama reaksi yang kita munculkan itu kalau mindset yang lama gitu,
bukan langsung miso, hati-hati dan sebagainya. Sekarang ubah mindsetnya bahwa apapun yang terjadi pada diri kita, faktornya adalah kita sendiri, bukan orang lain. Ya, yang mengundang itu semua terjadi adalah dari diri kita. Nanti kalau di breakdown banyak banget. Yang menyebabkan terjadi itu apa saja? Mungkin kita pernah nyakitin orang 1 jam sebelumnya. Mungkin keluar dari rumah tadi nggak pakai doa. Ya. Mungkin ada pikiran buruk. Ya, ada pikiran buruk. Kita udah jojo gitu kan. Ya. Karena saya terjadi dulu saya pakai batin kulit benar gitu ya. Misalnya pas ini gitu ya, pas mau jalan gitu, Keke kuncinya ketinggalan. Makanya pas dibuka, tiba era mau teman gitu. Itu karena apa? Ada di dalam otak kita yang mengundang peristiwa itu terjadi. Itu kalau terjadi pada diri kita. Nah, hal yang sama pun bisa otak itu mengundang orang lain. Ya. Untuk kita sendiri itu bisa kita mengundang orang lain untuk itu gitu. Ya. Maka kita harus hati-hati dengan cara kerja otak kita sendiri. Tapi kita clear, semua yang terjadi pada diri kita itu faktornya bukan orang lain, bukan kesalahan orang tua, bukan kesalahan kakek kita, bukan kesalahan bos kita, bukan kesalahan jamaah kita, bukan. Tetapi kesalahan adalah pada diri kita sendiri. Dan maka yang harus diperbaiki siapa? Diri. Mulai dari tidak dinafsinya, dari diri kita. Yang pertama kita ketemu, nah ini kita pakai ya, mindset ini kita pakai. Sudah, nanti kalau terjadi apa-apa, pertama kali ke salah pribadi dulu. Kalaupun mau ke kemarin sudah ya, saya kasih teknis ya. Ketika mau nyalahkan orang lain, ya mungkin langsung gitu ya, karena itu sudah habit ya. Itu langsung masuk gitu kan. Nah, segera introspeksi, tarik diri, ganti menjadi sesuatu yang baik, yang positif. Bermiso ya, terus mikir kan, mikir ya. Pas baru mikir, kemudian bisa mendudukkan mindset, udah langsung kita, Mas minta maaf ya Mas ya. Jadi miso-miso. Nah itu namanya mereplacing, ya. Replacing, mengubah menjadi sesuatu yang positif. Ya. Terus belajar mencintai Allah, diri kita dan orang di sekitar kita. Sepakat ya, teman-teman? Kita melakukan itu semua, upaya adalah untuk mencintai Allah yang menciptakan diri kita, kemudian mencintai diri kita sendiri, sekaligus kita juga mencintai orang lain. Jadi kalau kita bisa mengatur diri kita sendiri, itu nanti dampaknya ke orang lain juga akan luar biasa. Gitu. Minimal orang yang terkena dampak nanti kita berubah menjadi baik itu adalah pasangan kita. Pasangan kita itu menjadi ini itu muring-muringan positif di sebuah bari itu pasangan kita yang pertama kali akan terkena dampak positifnya. Mungkin dia puas kita, mungkin dia bapak pasangan balik gitu kan ya. Nah di sini kita syaratkan bahwa kita ada cinta tanpa syarat tulus ya. Itu yang masuk kriteria ikhlas, tulis ya, cinta ikhlas. Contohnya apa? Cinta ibu kepada anak. Maka kenapa itu disebut 3 kali? Karena cinta ibu, bukan orang tua ya, cinta ibu kepada anak itu luar biasa. Bahkan ada lagunya, kasih ibu sepanjang masa. Itu anak semua orang menyadari itu. Masak, direwangi masak sampai keluar semua garpu itu tidak anaknya. Apa ada namanya ibu itu marah-marah, aku mau itu nggak ada, kan? Kalau bapak bisa loh, marah itu bisa loh. Dulu bapak mau teriak gitu kan bisa. Kan kalau ibu nggak bisa gitu. Itu cinta tanpa syarat gitu. Nah anak apa kira-kira bisa seperti itu ibunya? Tapi nanti kepada anaknya gitu, dia akan mampu. Allah tuh sudah memberikan karunia itu. Allah tuh kasih karunia itu ada penjelasannya nanti. Kenapa ibu itu diberikan karunia cinta tanpa syarat itu? Nanti ada panjang lebar gitu. Ada sesi khusus yang bahas ibu. Orang ibu itu luar biasa untuk anak-anak itu gitu ya. Makanya ada namanya cinta tanpa syarat. Kuncinya di situ. Cinta tanpa syarat lah, kalau kita mau kasih, mau memberi, mau melayani, itu munculkan cinta tanpa syarat. Terus nggak usah mikir aku itu apa gitu.
Nah itu yang dinamakan ikhlas. Kalau sudah seperti itu udah apapun yang kita lakukan tidak ada hitung-hitungan gitu. Hitung-hitungan dalam artian tingkat balik gitu ya. Kalau hitung-hitungan misalnya sebenarnya berapa pakai sebenarnya boros enggak ya gitu. Nah itu gede gitu. Nah, kalau hitungan itu maksudnya adalah tidak menghendaki kembali gitu ya gitu. Kita membutuhkan jiwa yang sehat ya. Lagi kita membutuhkan jiwa yang sehat. Nih yang dibutuhkan adalah jiwa kita yang sehat sebagai media tumbuh kembang diri kita yang hebat ya. Jadi kita itu membutuhkan jiwa kita sendiri yang sehat. Untuk apa? Supaya kita bisa tumbuh kembang menjadi orang yang hebat, karena pada dasarnya kita sudah terlahir sempurna. Bahkan amanah itu ditawarkan kepada gunung, ditawarkan kepada lembah ya, ya? Mereka semua nggak bisa. Manusia yang menerima. Satu sisi hikmahnya karena kesombongan, tapi sisi yang lain karena memang manusia yang paling pantas menerima amanah itu gitu. Jadi pada dasarnya manusia itu dihadirkan oleh Allah ke muka bumi sebagai khalifah itu adalah sudah dia istilahnya kalau saya bahasakan masterpiece. Dia adalah mahakarya. Manusia itu mahakarya hebat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak diberikan kepada makhluk yang lain, jin, ya, binatang, tumbuhan enggak diberikan. Ya, jadi makanya kan kita harus nyadarin aku ki jenoke wis pongkrongannya wis sampai gitu kan. Nek arep tak kotori kan ya berarti Legere. gitu. Legere ta. Ya. Nah itu sudah diciptakan oleh Allah dengan bahasa yang hebat, maka